Ini dia Porsche Macan EV terbaru. Dan ini EV paling penting dari semua EV yang pernah dibikin Porsche. Kenapa? Taycan memulai revolusi electric vehicle di Porsche. Tapi Macan sebelum ini ya, Macan yang versi mesin bensin, dia jadi best sellernya Porsche. Dan sekarang Macan jadi full EV, yang berarti bukan hanya dia harus bawa jadi kuda bebannya Porsche dalam hal penjualan, dia juga jadi garda terdepannya Porsche dalam revolusi EV-nya mereka. Jadi ya, tugas yang cukup berat buat Macan terbaru. So is it any good? Well, sebelum kita tahu apakah ini bagus atau enggak, satu hal yang harus diketahui dulu, ini 100% baru. Oke, nggak ada satupun yang dibawa dari Macan yang lama. Bahkan badge-nya sekalipun, ini badge Porsche yang terbaru. Jadi desainnya lebih streamline dari yang lama. Nah, Macan yang ini, dia menggunakan arsitektur baru namanya PPE, Premium Platform Electric, yang di-share sama seluruh grup dari Volkswagen Audi Group, yang berarti nanti dia juga bakal underpin macamnya Audi Q6 e-tron, macamnya A6 e-tron, dan semua produk Volkswagen Audi Group yang kelasnya premium, berarti Volkswagen, Audi, Porsche, dan mungkin nanti Bentley, who knows ya. Nah, ini arsitektur baru dengan kemampuan kapasitas baterai 100 kW, yang berarti ini lumayan gede, oke? Nah, kalau dilihat dari desain ya, dia masih kelihatan kayak Macan, obviously. Semua line-nya itu, line Porsche tipikal, terus bentuknya kayak Macan, tapi semuanya reinvented dengan detail-detail baru. Dan mungkin katanya kayak, wah ini mobil lebih panjang, jauh lebih lebar daripada Macan yang sebelumnya. In actual fact, sebenarnya enggak. Ini ukurannya nggak jauh beda dari Macan yang sebelumnya. Terus gimana triknya? Well, kalau kalian lihat bagian depan ini bentuknya agak sedikit lebih pendek. Kenapa? Karena kan depan nggak ada mesin. Di depan tuh nggak ada mesin internal combustion di sini. Jadi Porsche bisa agak sedikit mendekin hidungnya. Walaupun overhangnya lebih panjang sedikit ya. Belakang juga lebih pendek. Karena nggak perlu ada macamnya diferensial dan lain-lain. Jadi yang dipanjangin justru di seluruh wheelbase ini. Yang berarti seharusnya Macan terbaru ini lebih praktis buat pakaian sehari-hari. Jadi ya, soal desain actually cukup menarik. Macan yang sebelumnya actually mobil yang cukup bagus in terms of design, tapi yang ini interesting, dia menarik bentuknya. Dan aku suka fakta bahwa untuk Macan hero colornya ini namanya Provence. Provence itu daerah di Prancis. Nah, dia warna lilac ini ingin mengevoke feel dari exotism dari keindahan di countryside Prancis itu ya, termasuk wine dan lain-lain. You think of wine, you think purple ya. Makanya warnanya begini. Jadi ya, seneng bahwa Porsche mengintroduce warna lagi ke mobil mereka, bukan introducing dengan warna macam kayak hitam lagi atau silver lagi. It's boring. Cari warna yang menarik. This is interesting. Walaupun ada opsi-opsi warna lain kayak papaya metallic, oak green neo dan lain-lain ya. Ini tapi actually my favorite color. Nah, ini interior terbaru dari Macan EV. Dan kalian bisa lihat ini evolusi dari interiornya Macan yang lama plus beberapa elemen yang diambil dari Taycan, dari Cayenne yang baru. Dan ya ini mix dari desain lama dan high tech. Of course, aku tidak mengerjakan PR-ku kalau aku tidak menyampaikan kritik. First kritik, ini sekarang semuanya relying ke touchscreen. Jadi di sini pakai touchscreen yang PCM utamanya, terus sekarang ada passenger display ya by the way. Dan ya basically mengoperasikan touchscreen itu pas nyetir a bit distracting ya. Makanya aku bilang not a fan of touchscreen biasanya. Terus juga kalau ada kontrol fisik. Jadi kalau misalnya kan lagi nyetir, misalnya harus mindahin channel radio semacamnya, kalian lihat kayak gini, distracting, kind of dangerous. Nah, untungnya di Macan, kontrol untuk hal-hal penting kayak misalnya AC dan lain-lain, ini semuanya masih ada toggle switch ini yang kalian bisa langsung pakai tanpa perlu mikir. Sangat gampang ya. Jadi ergonomically speaking,
nggak buruk, oke? Nah, tapi starternya, ya of course kan ini mobil listrik, tidak pakai kunci. Dan ini startnya cuma pakai tombol ini doang, jadi nggak pakai setrikaan gitu kali ya. Tapi ya itu nggak bisa nyalahin Porsche juga ya, namanya juga mobil listrik gitu ya. Lalu untuk ganti gearnya, sebenarnya nggak ada gear, cuma ada single speed transmission di sini. Kalian pakai toggle switch ini yang kelihatannya kayak apa, alat cukur jenggot, kayak brown shaver gitu. Jadi kalian ditoggle kayak gitu, sama kayak di 911. Tapi kalau 911 pastinya di sini gitu. Overall ini interior yang high quality dan actually quite ergonomis. Leathernya by the way, kalau nggak salah, seingatku Porsche itu nyediain leather ini opsi vegan leather. Aku lupa vegan leather itu maksudnya dia pengolahannya tidak menggunakan bahan yang merusak lingkungan atau memang dari material yang leather free tapi desainnya berleather. Aku lupa. Tapi ya buat yang ingat komen di bawah seperti biasa. But overall it's nice. Dan aku suka color scheme-nya. Dicocokin sama yang luar. Luar tadi eksteriornya warnanya Provence, warna lilac gitu. Nah ini interiornya hitam sama wild berry. Jadi warna ungu. Ini kalau nggak salah sama kayak interiornya Taycan. Taycan tuh ada opsi warna kayak gini. Aku suka warnanya. Dia ungu gelap gitu, feel-nya elegan tapi unik gitu. Dan dipadu sama apa wood panel yang ini. Ini yang Paldo atau apa aku lupa. Actually quite nice. Dan ya, sekarang katanya ada passenger display. Untuk yang di sini kita belum bisa lihat full softwarenya. Nanti mungkin apa versi yang masuk ke Indonesia kita bakal lihat kayak gimana, karena ya mobil dari Jerman, mobil dari Indonesia akan ada perbedaan software ya. Jadi itu kita nunggu aja. Tapi ya overall so far impresi pertama dari interior Macan terbaru ini actually very impressive. Dan di belakang juga ruangnya lebih gede dibanding Macan yang sebelumnya, karena ya of course baterainya kan ada di bawah semua. Jadi nggak ada transmission tunnel atau semacamnya yang interupsi ke belakang. Jadi dia flat 4 dan ya extra legroom. Lebih lega, lebih praktikal gitu. Nah, bagasi di belakang juga lebih lega karena ya obviously nggak ada gardan belakang. Yang pokoknya nggak ada segala tetek bengek yang ada di mobil mesin internal combustion lah ya. Jadi bisa flat 4 dan kalau bagasinya dilipat makin gede lagi. Jadi kalian bisa treat Macan EV terbaru ini sebagai van buat keperluan harian gitu. Dan di depan juga ada bagasi lagi kecil, cukup buat either belanjaan atau charging cable buat Porsche Macan EV ini. Dan ya untuk harian it's actually quite good. Nggak kayak kalian cuma peduli soal produk harian. Ini kan Porsche ya, kalian nggak cuma concern soal bisa dipakai sehari-hari atau enggak, kalian juga concern soal performance. Dan di sini things got really interesting karena dia Macan EV ini dia punya layout 2 motor listrik, jadi satu di depan dan satu di belakang. Nah, untuk sekarang kalian punya 2 versi Macan. Jadi ada Macan 4, ini Macan 4, dan ada Macan Turbo yang sebenarnya nggak pakai turbo karena dia mobil elektrik. Kami masih nggak ngerti kenapa mobil yang nggak pakai turbo masih dinamain turbo di Porsche. Tapi ya sudahlah, ini sudah 9 tahun sejak Porsche 991.2 pakai mesin turbo di yang non turbo, jadi sekarang turbonya cuma jadi trim level doang. Sudahlah, kita udah give up soal yang begitu ya. Jadi oke, ada Macan 4 dan ada Macan Turbo. Nah, baik di Macan 4 maupun Macan Turbo, di depan itu ada motor listrik 175 kW. Nah, yang beda di belakang. Kalau di Macan 4 ini ada sekitar 280 kW kemampuannya. Sementara kalau di Macan Turbo itu 470 kW. Nah, kalau digabung total outputnya adalah 280 kW atau 387 horsepower untuk Macan 4 ini, atau 430 kW atau sekitar 590-ish horsepower di Macan Turbo. Now, kalian yang lulus kelas matematika zaman SD mungkin sadar bahwa angkanya penjumlahannya tidak sesuai. 175 kW ditambah 280, kenapa cuma jadi 285? Nah, here's the thing. Kalau kalian udah ngomongin soal penjumlahan power output 2 motor listrik yang berbeda atau 2 powertrain yang berbeda, be it hybrid
kombinasi mesin internal combustion dan motor listrik atau dua motor listrik yang berbeda, yang namanya 1 tambah 1 tuh nggak selalu 2 hasilnya. Kadang-kadang 1 tambah 1 hasilnya setengah. Karena ya mereka punya peak power. Mereka tuh menghasilkan peak power di RPM yang berbeda. Jadi yang nggak akan full 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan 1/4 atau 1,5 ya. Makanya kenapa tadi aku bilang maksimum outputnya under normal circumstances ya, 387 horsepower di sini, 592 di Macan Turbo. Tapi kalau pakai launch control di mode Sport atau Sport Plus, ini bisa ngasilin 400 hampir sekitar 410 horsepower, 407 horsepower. Itu sedikit lebih gede dari Porsche 992 Carrera yang baru, yang kemarin baru launching, itu 398 horsepower. Di Macan Turbo, kalau kalian pakai launch control, 640 horsepower. 640 horsepower itu cuma 10 horsepower di bawah Porsche 992 Turbo S. Yang berarti walaupun mobil ini beratnya 2 ton lebih, untuk Macan 4, 0-100 cukup butuh 5,2 detik. Top speednya ada di 230 km per jam, ya tipikal mobil, 230 km per jam. Tipikal mobil listrik agak harus dibatasin. Tapi di Macan Turbo, 0-100 hanya butuh 3,3 detik. Itu hampir sama kencangnya kayak 911 GT3. SUV 2 ton yang sama kencangnya kayak GT3. Gila nggak tuh? Top speednya ya dibatasin, of course, di 260 km per jam. Nah, nggak cuma straight line performance, Porsche bagus di straight line, tapi Porsche itu priding themselves di track. Dan kalau kalian nge-track, kalian butuh sasis yang bagus. Mungkin cuma orang gila yang pakai Macan ke track. Tapi kalau in case kalian cukup gila untuk bawa Macan ini ke track, don't worry, di sini Porsche pakai semua arsenal mereka untuk bikin Macan jadi mobil yang handlingnya bagus. Pertama kalinya di Macan ada rear wheel steering, jadi maksimum 5 degree. Arahnya ganti sesuai dengan kecepatan. Di bawah kecepatan tertentu dia bakal berlawanan sama roda depan supaya manuvernya lebih bagus, tapi di kecepatan tinggi dia bakal searah berubahnya buat nambah stability. Selain itu, suspensinya dia pakai semacam dual spool valve. Jadi di dalam air suspensionnya itu, di dalam PSM-nya itu ada 2 valve gitu. Ini mirip sama sistemnya Multimatic di SSV. Di Chevrolet Camaro ZL11LE, SF90 Assetto Fiorano, dan semacamnya. Cuma bedanya, kalau di sini, kalau itu kan semuanya manually adjustable. Kalau ini semuanya computerized, jadi dia bisa reaksi lebih cepat tergantung dengan kondisi jalanan. Apakah dia mau soft buat jalanan yang jelek atau mau stiff buat di jalanan yang berliku. Magicnya Porsche lah biasa. Of course ya, ada segala macam tetek bengek lainnya, termasuk ini. Active Aero pertama kalinya Macan dapat Active Aero, baik rear wing di belakang ini maupun flap di depan. Mungkin nggak nambah downforce, tapi dia mengurangi lift supaya ya mobilnya nggak ngerasa floaty gitu. Jadi ya, sebagai performance car, Macan EV terbaru ini actually quite good. Tapi kita akan lihat nanti di jalan kayak gimana. Susah dipercaya, tadi kita udah ngomongin soal performance, udah ngomongin soal teknologi, tapi kita belum ngomongin soal baterainya sendiri. Karena pakai platform baru PPE tadi, yang arsitekturnya adalah arsitektur 100 kWh. Jadi baterainya total kapasitasnya 100 kWh, tapi dia punya usable charge, artinya charge yang bisa kamu pakai buat nyetir itu sekitar 95 kWh, 95% ya. Nah, di Macan 4 itu range-nya ada sekitar 613 km kalau per klaimnya Porsche ya. Kalau di Macan yang turbo itu sedikit di bawah, mungkin sekitar 580-ish. Karena ya dia kan pakai motor listrik yang lebih powerful. Jadi mau nggak mau dia akan pakai baterai lebih banyak. Tuh. Nah, soal range kita nggak perlu khawatir. Ini much better dibanding Taycan ya. Karena Taycan kan memang dia full on performance car. Dia mengorbankan range demi performance. Makanya kenapa range-nya cuma sekitar 350-400 km. Nah, ini kan mobil harian. Of course harus banyak yang dipikirin, makanya kenapa tadi range-nya bisa tembus sekitar tadi berapa? 600-ish kilometer. Katakanlah in real life di dunia nyata ya, dengan kondisi lingkungan kayak di Indo, macet dan lain-lain, panas dan lain-lain. Let's say
mungkin sekitar 350 km, 400 km bisa cukup usable untuk harian ya. Nah, of course kalau udah ngomongin mobil listrik kita ngomongin ngecharge, karena seperti yang udah kalian lihat di review kita di Mercedes EQA, terus review EQS mobil-mobil listrik sebelumnya, yang namanya ngecharge itu PR terbesar. Nah, andai kata di Indonesia sudah ada fasilitas fast charging 800 kilowatt, 800 volt, itu ini Macan bisa terima 270 kilowatt charge, yang berarti dari 10% sampai 80% state of charge-nya ya, itu kalau fast charging pakai yang DC itu cuma butuh sekitar 21 menit, dan itu range-nya cukup untuk sekitar claim range itu sekitar 450-500 km. Kalau kita dapat yang fasilitas yang 400 volt, oke. Nah, baterainya ini pinter. Dia ngebagi dua charge-nya. Instead of satu kali charging 800 volt, dia ngebagi dua jadi 400 sama 400 di saat bersamaan. Nah, kalau kayak gitu, dari 10 ke 80%, itu butuh sekitar 35 menit or something like that. Dia bisa nerima sekitar 135 kW. Nah, kalau pakai yang home charging dari Porsche dengan arus bolak-balik ya, di rumah kan kita pakai arus DC, itu bisa nerima yang port yang sebelah kiri ya, itu bisa nerima sekitar 11 kW dan bisa full charge dalam waktu sekitar 10 jam. Jadi kalian bisa pulang ke rumah, colok, tinggal makan, mandi, tidur, bangun pagi mau berangkat ngantor atau berangkat kuliah, mobil gue udah nge-charge full, hassle free sebenarnya. Tapi ya itu assuming fasilitas charging di Indonesia sudah bagus. Jadi ya, apakah kalian merasa ini worth the hassle atau enggak? Itu up to you sebagai customer ya. Tapi kalau aku bilang it's okay. Untuk saat ini ya masalahnya bukan di Porsche-nya. Masalahnya ada di fasilitasnya. So, itu tadi Porsche Macan EV. Ini kayak yang aku bilang tadi adalah EV paling penting dari Porsche. Porsche harus bikin Macan EV ini sebaik mungkin. Ini jadi kuda bebannya mereka. Mereka nggak bisa sembarangan bikin Macan EV. Mereka nggak bisa main-main di sini. Kenapa? Karena pasar, ya istilahnya crossover elektrik tuh udah sangat saturated di sini. Dan rival yang harus dihadapin, ingat, rival yang harus dihadapin Macan EV itu bukan mobil main-main. Kita harus ngadepin macamnya Kia EV6. Kita harus ngadepin macamnya Hyundai Ioniq 5 dan segala macam crossover elektrik lainnya. Jadi Porsche nggak bisa sembarangan, nggak bisa macam-macam di sini. So, is it a good car? Kalau dari yang kita lihat saat ini, ya, Porsche Macan EV ini bagus banget. Tapi ingat, yang namanya mobil, the proof is in the pudding, or in this case, the driving. Dan itu kita harus nunggu nanti. Kita akan lihat nanti apakah Macan EV ini sebagus yang diharapkan Porsche. Aku sih berharapnya dia cukup bagus. Karena aku sebenarnya suka mobil ini. Ya, kita lihat nanti. Oke, itu tadi review kita. Bukan review, first look dari Macan EV terbaru. It's a really good thing. Aku pengen mobil ini bagus banget dan aku harap nanti ketika udah waktunya nyoba, it's going to be any good. Oke, kalian komen di bawah apa yang kalian suka soal Macan EV ini. Apakah kalian suka bentuk barunya? Apakah kalian suka bahwa Macan sekarang jadi full EV? Apakah kalian suka fakta bahwa ini terlihat besar tapi sebenarnya tidak lebih besar daripada Macan yang sebelumnya atau apapun? Kalian komen di bawah. Jangan lupa juga seperti biasa subscribe di kita. Kita udah 200.000 subscriber sekarang. Jangan lupa juga nyalain notification supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Pak, lapin Pak. Iya Pak, siap. Ya bagus, bersih. Bersih nggak? Awas kamu ngelapnya nggak bersih. Saya pecat kamu.